dan kita nikmati akan hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama satukan hati kita akan masuk di dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang penuh cinta, penuh kasih Tuhan. Rahmat-Mu begitu besar bagi kami. Selalu baru setiap hari Tuhan. Anugerah-Mu melimpah-limpah bagi kami. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Saat ini kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau bawa pujian kami mau bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di saat kami memuji, di saat kami menyembah, kuasa-Mu bekerja di antara kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari sama-sama kita senang hampiri tahta Tuhan. Kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Datang dengan ucapan syukur. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan syukur kita. Ku datang dengan syukurku, bawa kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Kami kagum akan karya-Mu Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Mu Tuhan menyelamatkanku. Yesus,
Selamanya ku menyembahmu. Bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Bawa hidupku, Persembahkan untuk Yesus. inilah persembahanku. Yes, Tuhan. Untuk Yesusku Yang berindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sambil bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, ku membawa hatiku, Engkau di hidupku, satu-satunya. Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku Tuhan di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku bawa hidupku, amin Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus akan kasih-Mu, akan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sangat bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Sekali lagi sama-sama kita katakan amin. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. sama-sama katakan, Haleluya. semua bersoraklah. Soraklah, haleluya.
sambil kita semua tepuk tangan di atas kepala kita. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Ya sekali lagi dengan lebih semangat lagi kita sorakan haleluya. Soraklah, haleluya. Semua yang di atas, yang di bawah, mari kita sorak berbuat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi sampai lambaikan tangan kita soraklah haleluya. Soraklah, haleluya. Hey. Soraklah, haleluya. Haleluya. Semua sama-sama soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi sorak buat Tuhan kita. Yeay. Sekali lagi kita mau sorak haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, Amin. amin. Kasihnya tiada berkesudahan, rahmatnya takkan pernah habis, bahkan baru setiap hari. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Yeay. Sama-sama katakan di hadapan kemegahan. Kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Sama-sama katakan baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yes, Engkau baik Tuhan. Boleh dilihat samping kanan kiri yang katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Sama-sama kita katakan di hadapan kemegahan-Mu, ku datang, kami menyembah-Mu Tuhan, membawa hati kami. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkah. Siapa baik? Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Sama-sama katakan baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat
kasih persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan breaking news. Baik, terima kasih dari tim multimedia buat breaking news yang sudah disampaikan. Selamat datang buat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan selamat beribadah juga, khususnya buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bapak Ibu bukanlah tamu tapi keluarga di tengah-tengah kami. Jika Bapak Ibu belum ada ibadah yang tetap, kami persilakan untuk boleh bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah Raya 1 dan ibadah Raya kedua baik jam 7.30 ataupun jam 10. Kita juga punya ABI, ada RPBI juga di sore harinya. Nah, untuk breaking news berikutnya yang ada penekanan adalah kita ada e-camp. Nah, satu hal yang kita syukuri adalah kita biasanya kemarin beberapa 1-2 tahun terakhir kita mengadakan secara online dan memang sempat kita adain onsite di gereja dan kali ini puji Tuhan di tahun ini kita boleh adakan e-camp di luar. Boleh tepuk tangan. Kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk mengikuti e-camp. Oleh karena itu kita jangan sia-siakan kesempatan ini. Daftarkan segera. Mungkin ada Bapak Ibu mempunyai keluarga, saudara ataupun rekan teman yang ingin merasakan dipulihkan sama seperti Bapak pernah mengalami hal yang sama di e-camp. Boleh diundang dan daftarkan segera karena tempatnya terbatas. Dan untuk biaya investasi sebesar 450.000 sudah termasuk dengan akomodasi, makan, transport, hotel, dan sebagainya. Jadi sudah bersih. Kalau misalnya mau dicicil pun juga kita membuka kesempatan untuk itu. Jadi kita masih ada 2 bulan, pergunakan kesempatan yang ada. Seperti di tema ini ada healing is a choice. Jadi kita mau dipulihkan atau tidak itu adalah sebuah pilihan. Ikut ataupun tidak juga merupakan sebuah pilihan. Tentukan keputusan kalian. Yuk, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Sebelumnya persembahan boleh dilakukan melalui QRIS yang ada di belakang kursi ataupun lewat amplop yang tersedia dan bisa dimasukkan ke dalam kotak masing-masing. Mari sebelumnya kita berdoa untuk persembahan.
Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dan berkat yang begitu melimpah di dalam hidup kami Tuhan, yang telah Kau berikan kepada kami. Tiba saatnya kami mau mengembalikan apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, sedikit dari apa yang kami punya. Tapi kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, pakai setiap pemberian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati juga buat tangan-tangan yang telah memberi. Kiranya melewat pemberian ini, lewat taburan ini, mereka juga boleh menuai ya Tuhan. Berkat Tuhan begitu melimpah atas setiap kami. Berikan juga kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur Tuhan, karena Kau begitu baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu besar Tuhan, dan kami tidak bisa membalas apapun Tuhan selain lewat pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada selamanya. Selamanya. Selamanya Kau baik Tuhan. Kaulah harapanku Tuhan, hidupku di dalam-Mu Yesus. Sama-sama katakan, Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu. Ini ucapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian ini. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan. Engkau baik Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas
Saudara, kami membalas akan kebaikan Tuhan. Itu dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan kami, Tuhan, boleh mewujud nyatakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap hari di tengah-tengah keluarga kami. Di komunitas kami dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada kata yang lain yang dapat kami ungkapkan kepadamu Tuhan. Kecuali kami hanya bisa berkata, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan pujian penyembahan ini kepada Tuhan. Tiba waktunya kami mau dengar pesan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami Tuhan, hati kami buka untuk Engkau. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada kami roh hikmat supaya kami dapat menangkap setiap kebenaran yang disampaikan. Suara-Mu lewat hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan pesan Tuhan ini. Itulah sebabnya Engkau juga akan memakai mengurapi dengan otoritas wibawa surgawi kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Susanto yang Tuhan telah utus di tempat ini. Dan kami siap untuk menerima kebenaran itu. Dan biarlah Tuhan semua yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi boleh tertanam dalam hati kami praktekkan dalam hidup ini keseharian kami. Terpuji-puji nama-Mu, kami siap terima firman-Mu. Yang siap terima firman Tuhan berkata amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat pagi menjelang siang, salam. Ya, siang hari ini kita mau diberkati lewat pelayanan hambanya Bapak Pendeta Rudi Susanto. Bapak Rudi Susanto berasal dari Banyuwangi, Roko Jambi. Saudara, mungkin udah 30 tahun lebih ya saya baru tatap muka sekarang ini. Dulu saya masih remaja, ya saya masih ya SMP ya, SMA gitu ya. Hambanya sudah melayani sebagai seorang gembala. Hambanya ini rekanan dengan kami ya, kami di wilayah yang lain. Dan hari ini saudara, nanti Pak Rudi akan boleh perkenalan lagi. Saya panggilnya Om karena ya nggak tahu ya, dulu saya masih remaja jadi selalu panggilnya Om gitu ya. Nanti akan memberkati saudara. Saudara siap diberkati Tuhan? Haleluya. Dan nanti Pak Rudi akan berkenalan langsung secara detail ya. Mari saya persilakan Pak Rudi, berikan tepuk tangan. Bagilah kita ya, puji Tuhan. Ya. Haleluya, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Senang sekali pada siang hari ini boleh berdiri di belakang mimbar ini untuk menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman Allah. Nama saya sudah dikenal dan terkenal ya. Rudi Susanto ya, dari Roko Jambi, istri saya 1, anak saya 3, cucu saya 2 ya, umur saya hampir 70 tahun ya. Jadi masih muda ya. Jadi saya melayani di GBI Roko Jambi. Roko Jambi itu bandara Banyuwangi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ke ke Banyuwangi, turun di bandara Roko Jambi. Kalau saudara kepingin dijemput, tinggal hubung aja Pak Gembala, tolong jemput saya di bandara. Kepingin jalan-jalan di Kawaichen, Pulau Merah, atau mungkin Rumah Apung, banyak sana wisatanya ya. Puji Tuhan, mungkin saudara sudah biasa di kota, ibu kota, kepingin ke daerah, monggo. Ada nasi pecel, ada soto rujak, di situ ada. Puji Tuhan ya. Nah, hari ini saya akan langsung ya, karena sudah cukup, sudah dikenal. Nanti kalau Bapak Ibu ke Banyuwangi, tinggal aja, saya ingin ketemu sama Pak Pendeta Roko Jambi. Sudah pasti tahu gereja-gereja sana ya. Ya. Jadi kalau di sana ibadahnya jam 8 dan jam 5 sore. Ya, kami merintis di sana, tetapi puji Tuhan sampai sekarang saya masih bertahan ya, mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan langsung baca di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-1. Ya, 7:1. Ayatnya yang 1 sampai ayatnya
pasal 7 ayat Matius pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai ayat 5. Ya, kita lihat dulu. Temanya menghakimi dan mengampuni. Ini tema yang diberikan kepada saya. Supaya disampaikan kepada jemaat pada siang hari ini atau minggu ini. Ya, temanya memang tidak enak menghakimi. Ya, jadi saya berdiri di belakang mimbar ini bukan hakim ya. Saya hamba Tuhan. Tapi saya tetap menyampaikan apa yang ditulis oleh Alkitab, yang diajarkan oleh Alkitab. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Ya, saya baca ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sampaikan ayat-ayat ini, saya luar biasa aturkan beribu-ribu terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala Sidang yang saya kasihi. Saya mengenal beliau sejak remaja ya, remaja. Jadi baru kali ini saya bisa nyambangi ya. Dan saya bangga, apa yang tidak pernah saya pikirkan ternyata Tuhan pakai luar biasa hambanya ini ya. Luar biasa diurapi sehingga bisa mengembalakan gereja semegah sebanyak ini. Kalau saya melayani di Roko Jampi hanya modalnya 3 orang dulu. Nanti saya akan saksi ya. Jadi 3 orang modal pelayan saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 tadi kita baca tentang penghakiman. Ya, dari ayat 1 sampai 5 saya akan bagi menjadi 3 bagian. Ya, karena ini ajaran Yesus yang terakhir dari khotbah di bukit. Ya, ada 3 pasal yang diajarkan oleh Yesus dari pasal 5, 6 dan 7. Dari 3 pasal itu ajaran Yesus yang luar biasa, ya, luar biasa. Ada bicara tentang rumah tangga, bicara tentang doa, bicara tentang penghakiman, bicara tentang sedekah, bicara tentang apalagi memberi, bicara lagi tentang berpuasa, apalagi bicara tentang bahagia. Wah, itu loh komplit saudara ya. Jadi kalau saudara ingin hidup bahagia, saudara jangan cari kebahagiaan di luar Yesus. Saudara datang kepada Yesus melalui firman Allah, maka saudara akan mengalami apa itu bahagia, ya. Karena Yesus itu pakar bahagia, ya. Jadi saudara tidak usah belajar kepada manusia, belajar kepada Yesus. Karena itu Yesus adalah pakar bahagia. Yesus juga pakar kesembuhan. Yesus juga pakar sukses. Yesus juga pakar kasih. Yesus juga pakar pelayanan. Sehingga kalau kita baca pasal 5, 6, dan 7 itu pelajaran. Tetapi pasal 8 dan seterusnya itu prakteknya Yesus. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Bagaimana Yesus memberi makan dengan 5 potong roti. Atau 2 ekor ikan, 5.000 makan, masih ada sisa. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan, ya, orang yang dalam putus asa, orang yang dalam kedukaan, orang yang mengalami luka batin, orang yang mengalami
tersisi, tersingkirkan, orang yang tertolak, semuanya pasal 8 sampai pasal 28 tuh banyak praktek-praktek yang pernah Yesus ajarkan dari pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7. Karena itu Yesus bukan hanya pakarnya berteori. Yesus bukan hanya pacarnya ngomong. Yesus itu selalu diwujudkan dalam tindakan nyata. Karena itu anak Tuhan jangan hanya pinter ngomong. Jangan bicaranya tentang kasih, tapi hatinya penuh dengan kebencian. Jangan bicara tentang murah hati, tapi meditnya luar biasa. Jangan bicara tentang pelayanan, tapi malasnya luar biasa. Ya, jangan bicara tentang rendah hati, tapi sombongnya luar biasa. Ketemu sama pendetanya saja mentang-mentang sudah jadi direktur utama. Ketemu di jalan, wah kalau dulu hormat sekali, tapi sekarang naiknya mobilnya sudah Mercy. Jadi di jalan ketemu Pak Gembala jalan kaki, langsung tweet. Waduh ini siapa nih? Ini Pak Johan ini, sekarang sudah jadi direktur utama. Tapi saya yakin dan percaya anak Tuhan yang ada di sini semakin diberkati, semakin rendah hati. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Luar biasa. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Yang pertama yang diajarkan oleh Yesus bicara tentang tabur dan tuai. Menabur dan menuai. Ini hukum. Hukum alam dan hukum rohani. Menabur dan menuai. Ya. Jadi kalau saudara anak-anak Tuhan suka menabur kasih, pasti engkau akan menuai kasih. Kalau engkau suka menabur pengampunan, pasti yang kau dapatkan juga pengampunan. Atau sebaliknya, kalau engkau suka menabur kebencian, itu akan mengalami kebencian dalam batinmu. Karena ini hukum. Makanya Yesus bilang, dikatakan di situ, jangan kamu menghakimi. Kalau engkau menghakimi, engkau sendiri akan dihakimi. Ini hukum. Hukum tuai. Jadi kalau anak Tuhan ingin hidup diberkati secara finansial, engkau harus menabur yang namanya hukum rajin bekerja. Tapi kalau engkau jadi penganggur, hanya hidupnya hanya kongko-kongko di pinggir jalan, engkau tidak akan pernah menuai yang namanya rezeki. Engkau tidak akan pernah menuai yang namanya cuan atau peces, ya. Haleluya, acen ya. Nah, karena itu hukum menabur dan menuai ini ditulis di dalam Galati pasal 6. Coba kita lihat Galati pasal 6 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat. Allah tidak boleh dipermainkan. Banyak orang mempermainkan orang. Tapi jangan coba-coba mempermainkan Allah. Dia Allah, Tuhan. Ya. Makanya apa yang ditabur orang akan dituai. Jadi hukum menabur, apa yang kau adili, engkau juga akan diadili nanti. Tetapi kalau engkau menabur dengan jenis yang baik, benih yang baik, kita tabur, ditanam, mungkin mati sekarang, butuh waktu, tetapi percayalah, hukum ini akan membuktikan kalau engkau menabur, suatu saat akan menuai. Ya, mungkin saudara datang saat ini dalam pergumulan, masalah, sakit penyakit, atau mungkin pengangguran, di PHK, atau mungkin digosip, atau mungkin namamu dicemarkan, atau mungkin engkau direndahkan oleh orang lain. Engkau harus bersikap positif. Kalau ada orang mengkhianati kamu, balaslah dengan kasih. Kalau ada orang jahat,
kepada kamu, balas dengan kasih. Makanya Tuhan bilang kalau ditampar pipi kirimu atau pipi kananmu, kasih apa tangan? Tidak. Artinya di dalam Tuhan itu tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Sebaliknya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya sudah kasih tahu tadi, ada seorang wanita yang rumah tangganya mengalami pergumulan yang begitu berat. Seorang wanita mandul, usianya sudah tua. Suami sudah jatuh cinta lagi sama kuntilanak yang baru. Namanya Penina. Ya, namanya suami memang kepingin punya keturunan. Tapi apa harapan untuk istri yang mandul usia sudah lanjut? Apa yang diharapkan dari seorang wanita yang bernama Hana? Makanya suaminya mulai ambil kuntilanak baru. Memang Alkitab mengatakan dari Penina lahirlah beberapa anak. Dan yang lebih seru lagi, madunya ini yang bernama Penina kumpul satu kompleks, saudara. Satu perkemahan, saudara bayangkan. Yang sana lagi tertawa, lagi main dengan anak-anak mereka sambil ngejek Hana. Dikatakan, hi Hana, mandul wanita tua yang bisa melahirkan. Oh, sebagai wanita, saya bukan wanita, tapi perasaan wanita sangat peka sekali. Sangat sensitif. Diperlakukan seperti itu berat, saudara. Suaminya sudah direbut, sudah disakiti hatinya oleh madunya, sudah diejek oleh anak-anak tiri. Dari hari, dari bulan, dari tahun. Dilakukan kepada Hana. Tapi saya kagum dan bangga kepada seorang wanita yang susah ini. Dia tidak pernah menabur membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun saat itu dia bisa. Mungkin bilang dalam batinnya, tak endrim besok. Tak belikan racunnya tikus, biar blas habis-habisan. Tapi Hana tidak pernah berpikir seperti itu. Tidak pernah berpikir sejahat, sekejam, sesadis itu. Saat-saat hidupnya sudah tidak mampu mengatasi problem, kesusahannya, penderitaan batinnya. Tapi dia lari ke alamat yang tepat. Dia datang ke gereja, di Silo dia berdoa, dia menangis. Sampai kehabisan air mata. Dia mengadu kepada Tuhan. Karena dia punya Tuhan. Satu-satunya tempat pengaduannya hanya Yesus Kristus. Sampai pendeta yang memperhatikan Hana. Kamu ini seperti orang apa? Seperti orang mabuk. Kok doa seperti itu? Diejek oleh hamba Tuhan. Tapi Hana tidak peduli. Yang penting aku mau menabur doa. Menabur air mata. Karena aku tahu, walaupun saat ini belum aku menuai apa yang kudoakan. Tapi satu saat lambat atau cepat. Karena aku doa sama Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang sanggup melakukan yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil sama manusia. Makanya dia berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Dan dia tidak pernah menabur kebencian, saudara. Sebab itu Bapak Ibu, khususnya wanita-wanita yang seringkali disakiti, tidak usah berpikir, apalagi berniat untuk membalas dengan kejahatan. Jangan. Balaslah dengan kasih. Amin. Balas dengan kasih. Kalau suamimu agak kasar, tidak mau ke gereja, ya jangan ikut bain, saudara. Ada kan kalau istrinya karena sakit rohani, suaminya malas ke gereja, langsung pulang gereja ikut bain di depan matanya. Buka Alkitab, bertobatlah suamiku. Kalau tidak bertobat kamu masuk neraka. Wah,
tambah tidak mau ke gereja. Tapi kalau dibalas dengan kasih, mungkin selama ini tidak pernah dilayani dengan sungguh-sungguh. Pulang kerja, terlambat datang rumah karena terjebak dengan kemacetan di jalan. Di jalan sudah stres, di kantor sudah dimarahi bos. Pulang di rumah tidak disambut dengan kopi anget, anduk, air panas. Dengan sambutan kata, halo papa sayang, capek ya tak pijit no se. Disambut dengan herdernya. Wong mulai ngomel, kenapa lambat datang? Kenapa? Apa kamu punya simpenan? Punya apa? Wah tambah stres saudara. Tapi di sini tidak ada saudara. Amin. Semua baik-baik. Haleluya. Kalau bapak-bapak juga stres karena punya pasangan hidup yang super. Bukan super kaya. Super cerewet. Bangun tidur. Radio Australia sudah dibuat. Bapak-bapak jangan stres ya. Tumpangi tangan aja waktu istrinya tidur. Dalam nama Yesus. Istriku Maria, kau cantik, hidungmu mancung, rambutnya ikal, lehernya seperti menara Daud. Dalam nama Yesus, roh cerewet, roh perewel. Dalam nama Yesus, keluar kau. Gitu. Saya percaya, doa orang benar itu besar kuasanya saudara. Amin. Lah, Hana ini dikatakan apa? Mandul. Umurnya tua. Tapi doa. Benar saudara. Tahun berikutnya Hana bisa mana? Bisa hamil. Bisa lahir anak yang dikasih nama Samuel. Bukan hanya Samuel yang lahir. Samuel itu masih punya adik-adik lagi. Kurang lebih 3 orang lagi. Bukankah ini Tuhannya Hana adalah Tuhan saya dan saudara? Tuhan yang maha kuasa, yang tidak ada menjadi ada. Apalagi kalau cuma biaya tanggal lip atau kecil bagi Tuhan. Minggu depan sudah tertutup keuangannya. Gak ada yang mustahil saudara. Kalau saudara ada yang datang dengan hati yang hancur. Karena patah hati. Dulu waktu pacaran dengan Matius pernah berjanji. Apapun yang terjadi kita jalani bersama ya. Biar lautan api kita seberangi bersama. Sampai kapanpun kita jalani. Matiusnya kuliah di UGM Yogyakarta. Awal-awalnya WA selalu tidak pernah absen. Baru jalan 3 bulan. Si Matius kena traktir. Bakso, Solo, sama Siti Julaiha. Katut saudara, katut. Sehingga akhirnya nangis. WA terakhir datang. Sampai di sinilah hubungan kita. Karena bukan jodoh. Kamu cari sendiri. Aku juga masih berdoa. Karena sudah kecantol Siti Julaiha saudara. Akhirnya nangislah. Pujian patah hati. Waduh udah kuat. Orang patah hati itu sakit saudara. Karena saya pernah dikhianati oleh pacar. Saya bukan rahasia di sini aja. Tapi ke gereja lain enggak pernah. Yang khianati pacar saya itu siapa? PHB-nya. Dia bilang saya waktu itu ada pelayanan di Makassar. Tahun 74. Wah gampang gua tanggung jawab. Beres jaga cewekmu. Kalau ada cowok-cowok ganggu. Gua tanggung jawab kan. Wah saya percaya. Percaya betul. Lama-lama kok gak ada surat. Gak ada paket. Gak ada kaset. Dengar-dengar informasi. Loh dia sudah nikah. Sama siapa? Si Johan. Johan. Loh dia temanku dan PHB-ku. Iya. Saya pulang. Pura-pura datang ke rumahnya dia. Saya datang ke sini setelah dari Makassar. Saya pulang. Ingin apel gitu dengan pacar. Ya sudah lama tidak ketemu. Tahu-tahu. Dia kaget saudara. Saya tanya kenapa perutmu kok melembung. Ternyata sudah hamil saudara. Sudah hamil. Loh kamu menikah dengan siapa? Kok tega ya? Diam coba nangis.
Tapi saya sudah tahu. Ini bukan jodoh. Kalau enggak, saya tidak dapat istri lebih cantik daripada dia. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kalau saudara punya pengalaman-pengalaman patah hati, saudara tidak usah patah hatilah. Jangan kau berkata dan mengeluarkan kata-kata mantri magang bermain kipas. Pergi ke toko membeli kain. Barang yang kupegang bisa terlepas. Sampai kena orang lain. Ada. Wah, hebat ini. Ibu Markus ini hebat. Bisa dapat Pak Markus ini luar biasa. Haleluya. Hebat ini. Kuat doanya berarti. Amin. Jadi jangan putus asa. Pergumulan ada, tapi saya kasih tahu, taburlah yang baik ya. Jangan kau berpikir daripada hidup dunia kecil seperti daun kelor. Enggak, siapa bilang. Daripada aku patah hati, kehilangan Matius. Enggak apa-apa, 1000 Matius hilang di sini. Nanti di Rokok Jampi juga mungkin ada stok sana. Namanya Matius. Jangan kau berpikir aku akhiri hidup dengan gantung diri di bawah pohon tomat. Jangan. Anak Tuhan punya pengharapan. Kalau ibu-ibu punya suami sudah kecantol sama bebek gombel. Jangan takut. Percayalah Tuhan Yesus sanggup memulihkan rumah tanggamu. Sejelek separah apapun kondisi rumah tanggamu, Tuhan sanggup. Bayarlah hargamu, taburlah doamu kepada Dia. Kita punya Allah, bukan sekedar Allah, bukan sekedar Tuhan, tapi Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Waktu saya merintis pekerjaan Tuhan di Rokok Jampi, dikasih modal 3 jiwa, 1 encim-encim tua, tidak bisa bahasa Indonesia. Taunya pujuto, orang Toto ya, bahasa Jawa. 1 encim, 2 taci-taci, aci-aci. 3 anak SMP kelas 1, 3 orang. Jadi saya bikinkan bangunan rohani, saya khotbah setiap minggu itu mimbar kan besar. Saya pukul tuh mimbar biar rame saudara. Kalau saya khotbah, Jim ngerti apa yang saya khotbahkan? Pujuto. Waduh. Susah. Khotbahin orang seperti ini. Terus apa lagi? Dia dikte saya. Jadi boksu harus banyak doa. Iya Jimmy kerjaan saya. Jadi boksu jangan makan enak-enak katanya. Iya mau makan apa? Bisa makan enak. Iya kalau di Citra Garden ini makan pangsit mie, bakmi. Ikan bakar. Jemaat 3 orang. Kolektornya cuma 300 untuk hidup 1 minggu. Punya istri, punya anak. Anak saya tidur di atas meja. Atur saya. Mandi tidak boleh mana. Makan tidak boleh enak. Harus rajin. Ya 1 hari. Kan kebetulan nih rumahnya gandeng saudara dengan gereja. Masalahnya gandeng. Kami punya gereja 5. Sebelahnya 5. Gandeng, repot. Tiap harinya tuh kelihatan wajahnya. Dan di belakangnya punya kebunan, dia pelihara bebek dan anjing. Setiap hari saya lihat encim ini kasih makan anjing, kasih ngapain bebek. Satu pagi-pagi datang gedor-gedor pintu. Boksu. Ya ada apa Cim? Aku masak bakmi katanya. Oh puji Tuhan, katanya pendeta tidak boleh makan bakmi. Nah aku yang masak. Akhirnya dikasih. Wah puji Tuhan. Hari ini kita makan bakmi sama istri saya. Saya terima dengan kamsia ya Jim. Terima kasih Cek. Yo. Susah. Setelah saya terima. Kok piringnya itu yang jadi pertanyaan bagi saya. Bakmi ditaruh di piring. Piring seng yang sudah karatan. Setahu saya. Piring sing itu setiap hari hampir dipakai untuk kasih makan anjingnya di belakang gitu. Ya ampun.
Kok pendetanya disamakan asu ya? Ini. Kalau tidak dimakan dia tersinggung. Kalau dimakan kena virus anjing, repot. Ya sudahlah, daripada saya menyakiti, melukai, nanti tidak dikasih bami lagi. Kuduskan oleh firman-Mu Tuhan. Udah dimakan tapi ya tapi itulah kenyataan. Tapi saya bilang, istri saya bilang, tahanku. Balik ke Solo, Surabaya. Saya sudah jadi gembala di Surabaya. 50 jemaat sudah cukup. Kebutuhan hidup. Kok melayani tiga jiwa ini, rewelnya semuanya. Tidak tahan. Apa perlu didoakan supaya cepat mati? Jangan. Nanti kalau kita berdoa supaya cepat mati, kita mati duluan. Akhirnya kita doakan. Pulanglah. Terus dijemput anaknya dari Hong Kong. Karena dia sendirian. Pulang ke Hong Kong. Waduh, seneng banget. Nyanyian bilang, oh bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Nyanyi. Karena dia suka ngurusi saya. Nyakiti saya. Pulang di Hong Kong rupanya dia dengar khotbah saya. Satu hari saya khotbah tentang Wahyu 19. Tentang pakaian baju putih. Dan tentang orang mati. Kalau bisa anak Tuhan jangan dikremasi, dikubur. Rupanya khotbah kubur ini nyantol di hatinya dia. Hebatnya dia. Sampai di Hong Kong. Anaknya bilang, Ma, orang yang mati di Hong Kong ini harus dibakar. Karena kuburan mahalnya minta ampun. Lebih mahal dari rumah. Enggak, aku tidak mau mati dibakar. Aku mau mati dikubur. Tidak bisa. Harga tanah di Hong Kong mahal banget. Kalau gitu, aku balik sama rokok. Aku tidak mau nganter mah. Pulang dewek kalau terpaksa. Tidak apa-apa, aku punya Yesus katanya. Waduh, nantang anaknya. Balik dijemput anaknya di Surabaya, anak satunya yang laki. Sampai di Roko Jampi, yaitu. Bebanku datang lagi. Sudah, jadilah. Tapi saudara tahu. Dia bilang, aku punya tanah di belakang. Tempatnya kambing, anjing dan bebek. Mau tak kayak no mau toh. Saya kaget saudara. Mau dikasih tanah 10 kali 10 di belakang kandangnya anjing itu. Mau dikasih. Waduh senang banget. Sungguhan Cim. Iya. Pek no wes katanya. Surka ambil katanya. Puji Tuhan. Akhirnya diserahkan gereja 10 kali 10. Oh ini upahnya orang dikasih piring makanannya anjing. Sekarang kasih hadiah tanah 10 kali 10. Persis di belakang gereja. Tahukah saudara? Beberapa bulan berikutnya dia wafat di tangan saya supaya dikubur. Bebannya sudah hilang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan besarkan masalahmu, jangan lari dari problemmu. Kadang-kadang masalahmu, bebanmu itu merupakan berkat Tuhan yang menyamar saudara. Tepuk tangan untuk Yesus. Ya, haleluya. Nah, itu hanya modal. Tapi itu selamanya. Orang yang menabur dengan air mata. Satu saat akan menuai dengan sorai. Jangan menghakimi ya. Karena kita juga salah. Amin. Amin. Nah, introspeksilah. Yang kedua introspeksi. Saya nanti akan bagaimana kalau menabur tuh. Saya punya kasus rumah saya digusur gitu ya. Dilenyapkan. Dimenangkan dengan mafia tanah. Habis total. Tapi 3 bulan sesudah menang. Itu pemiliknya mati saudara. Mati. Belum nikmati. Lihat dulu lah. Biar tahu. Ini kejadiannya. Beberapa 2 tahun lalu. Ini yang nyanyi cucu saya. Sekarang SMA kelas 3. Ya ini rumah saya yang ini. 280. Ini depan ada bentuk toko, di belakang lantai 2. Di sebelah tetangga juga dikena. Yang nyanyi cucu saya nomor 1 ini. Kelas 3 SMA.
itu tinggal puing-puing. Saya beli dengan sertifikat resmi, asli. Tapi itulah dunia, penghakiman dunia memang gak benar, gak adil. Tapi kita punya hakim yang adil. Kalau engkau pernah mengalami hal-hal yang pahit seperti saya, gak usah kutuki, karena setelah dia menang, 3 bulan pemiliknya meninggal dunia. Saya juga tidak pernah doa supaya cepat mati. Enggak. Saya punya Tuhan, yang penting saya ingat Tuhan. Ayub pernah mengalami kehilangan semuanya. 10 anak, harta, dan sebagainya. Tapi Ayub tetap mengucap syukur sama Tuhan. Ya. Karena itu Bapak Ibu tetap setia ya. Ikut Tuhan. Mengasihi Tuhan, melayani. Setia, menabur pelayanan. Menabur berkat, menabur tenaga, pikiran, keahlian. Apapun yang kau lakukan, hal-hal yang baik untuk kerajaan sorga. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah berhutang budi. Amin. Tidak akan pernah berhutang budi. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, introspeksilah. Karena kita tahu hidup ini, walaupun mengatakan aku benar, dia salah. Seringkali kita berkata, kamu salah, kamu berdosa, kamu gini, jangan. Itu arealnya Tuhan. Salah benar itu urusannya Tuhan. Yang penting jaga diri kita sendiri. Jaga hati kita. Jaga iman kita. Jangan sampai ternoda. Ya, seperti dilakukan oleh orang Farisi. Yohanes pasal 8. Di situ, dia penghakim yang luar biasa itu orang-orang ahli Taurat. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke 4. 8 ayat 4 berkata begini. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat 7 sampai 11 berkata demikian. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yakimi, diampuni. Wanita ini menurut hukum Taurat dihakimi. Penghakimannya bukan masuk ke dalam penjara. Dilempar batu sampai mati. Karena ketangkap berbuat zina. Itu hukum Taurat. Nah, dibawa kepada Yesus. Ini gimana wanita ini? Wanita WTS ini kelas kakap. Tertangkap basah. Menurut engkau gimana nih? Menurut hukum Musa harus dihukum mati. Tapi Tuhan bilang, siapa di antara kamu yang tidak pernah bersalah? Lempar wanita ini dengan batu. Satu-satu lihat dirinya, aku salah. Aku pernah punya istri 5. Aku punya selingkuh, aku punya ini. Banyak. Akhirnya satu persatu meninggalkan Yesus. Tinggal wanita bersama Yesus. Tuhan bilang, aku pun tidak menghukum kau. Wanita, pulang ke rumahmu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Wanita ini mendapat pengampunan, mendapat kesempatan untuk mengubah hidupnya, kebiasaannya, profesinya. Sehingga wanita ini di kemudian hari
menjadi alatnya Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, jangan suka menghakimi orang ya. Doakan kalau ada orang lain jatuh. Doakan kalau ada orang bangkrut. Doakan kalau ada orang lain susah. Jangan dikutuk, jangan disyukur-syukuri. Jangan. Doakan mereka, berkati mereka. Kalau ada yang tergelincir, angkat mereka seperti Yesus. Saya yakin sebagai tubuh Kristus, biarlah kita susah dengan orang yang susah, senang bersuka cita dengan orang yang senang. Kita tidak ingin tertawa di atas penderitaan orang lain. Justru kita ikut prihatin melihat orang lain susah dan menderita. Itulah karakter Yesus. Dan saya yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan, engkau anak Tuhan harus beda. Amin. Beda. Kau harus jadi garam dan terang. Haleluya. Masalah pengadilan, penghukuman itu haknya Tuhan nanti. Wahyu 20, Yesus akan jadi hakim tunggal untuk mengadili semua manusia yang ada di dunia. Yang jahat, yang tidak jahat. Dan kalau namanya tidak tertulis dalam Alkitab Al-Hayat, itu akan dilempar ke lautan api. Bagi mereka, bagi anak Tuhan, namanya sudah terdaftar. Roma 8 katakan, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Oh, betapa indahnya. Betapa beruntungnya engkau jadi anak Tuhan. Engkau adalah orang yang tepat memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau bukan hanya hidup diberkati, bahagia, sukses di dunia, tapi engkau juga memiliki kerajaan sorga. Sehingga satu saat satu saat saya menutup mata, kau punya rumah yang abadi sana. Amin. Haleluya. Ada cobaan, masalah datang. Itu hanya proses. Beberapa bulan yang lalu, saya sebenarnya tidak mungkin sudah bisa berdiri di belakang mimbar ini. Saya sudah habis nyawa saya. Tapi saya masih dilindungi, masih memperoleh kemurahan Tuhan. Sehingga saya masih hidup sampai saat ini. Coba peristiwa kecelakaan di gunung, di sebelah selatannya Gunung Bromo. Saya berlima, saya dengan istri, ada lagi PDP, suami istri dengan supirnya, mobilnya itu supirnya. Turun dari puncaknya itu, remnya blong saudara. Remnya blong. Teriak, handbrake-nya ditarik, nggak bisa. Itu kan menurun ke bawah. Suku Tengger itu. Turun gini, jalannya gini, kayak ular gitu. Dan kanan kiri ini jurang. Akhirnya, udah kitanya memanggil Yesus. Tuhan tolong, lindungi hambamu. Selamatkanlah kami semua berlima. Hanya itu yang saya bisa lakukan, memanggil nama Tuhan. Siapa yang bisa menolong kami? Siapa? Uang? Enggak mungkin. Pangkat, kedudukan, titel, enggak berlaku. Satu-satunya yang bisa menolong kami, hanya yang di sorga sana. Nah, tiba-tiba di depan mobil kami yang sedang meluncur gitu, yang remnya sudah blong. Ada mobil Avanza berjalan pelan, ditabrak oleh supirnya nih dari belakang. Tabrak. Mobil Avanza ngantem tiang listriknya itu sampai bengkok ke jalan. Dan mobil kami melompat saudara, terus masuk jurang. Ini lihat posisinya miring. Ini mobil Avanzanya. Penumpangnya mobil Avanza itu antara 5-6 orang, ada bayinya di dalam. Ada bayi. Tapi setelah ditanya, supirnya juga dia marah. Ditanya gimana dengan penumpangnya, tidak ada yang mati. Karena nabrak sudah.
tiang listrik tuh kencang saudara. Dan mobil kami sudah turun ke bawah. Terbalik. Digulung antara hidup dan mati. Posisi mobil ini sudah miring di jurang, tertahan. Terus masyarakat turun ke bawah, melihat dan menyaksikan dan bertanya, apa ada di antara penumpang yang meninggal? Semua hidup. Oh, kalau begitu, bapak-bapak tidak boleh bergerak di dalam mobil. Kami akan ambil tali untuk mengikat mobil ini ke atas, supaya jangan sampai terlepas ke jurang lebih dalam. Ditahan dengan kayu, sampai kami di dalam mobil kurang lebih setengah jam saudara. Saya tanya, masih hidup? Hidup kok. Masih hidup Pak David, namanya Pak David. Davidnya namanya 2 ya. Supirnya David, PDP-nya juga David. Masih hidup Pak David? Hidup. Masih hidup Bu Lili? Hidup. Saya ini kan terjepit di depan, terus si supirnya itu di atas saya. Saya ditunggangi kayak naik kuda gitu. Saya terjepit saudara. Oh, luar biasa peristiwa ini. Seorang jemaat bisa nunggangi pendetanya. Saya tidak pikir negatif itu. Yang penting awak ini hidup. Masalah diinjak, ditendang, tidak apa-apa. Gimana hidup kau David? Iya om, maaf. Saya ini kepalanya om. Yang penting kamu hidup, aku juga hidup. Sudah, akhirnya apa? Dievakuasi oleh masyarakat. Keluar satu-satu. Terus diangkut oleh mobil pick-up dari petugas sana perhutani. Bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit semua. Dirongsen saudara. Ada yang patah, ada yang cacat. Dokter bilang tidak ada, semua 5-5-nya normal. Terus tanya kepada penumpang ini. Kan ada bayinya juga, ada yang cacat. Semuanya sehat-sehat walafiat Pak. Sampai tukang orang Tengger itu, Pak, baru kemarin dulu. Itu Pak Ciro, 5 orang masuk juga mati semua Pak. Kok bisa itu Bapak? Kita percaya Gusti Yesus. Injil itu orang Tengger saudara. Aku loh ini punya Gusti Yesus melindungi. Oh enggak. Malah dia bantu kami saudara. Bilang nama Yesus bantu kami. Ya, itu mungkin ada satu lagi. Waktu sempat saya rekam. Ini kecelakaan kok rekam ya. Aneh juga, saya tanpa sadar kok rekam. Saya rekam sendiri nih. Oh, HP-ku udah hilang. Di mana? Coba ini bukti nyata. Ya, saya lihat. Yang enak dimasukin dalam. Wah, ini sudah diikat ini. Oh, kalau tidak diikat masuk ke jurang. Handphone sudah ya? Ya, puji Tuhan. Kami berlima semua selamat dilindungi Tuhan. Kecelakaan yang cukup. Pak, jangan pokoknya jangan dimasukin di. Saudara bayangkan. Ini mobil. Coba mobilnya aja rusak. Itu mobilnya belakangnya juga. Barangnya kalau cekan mana gitu? Ini saya seperti mimpi ya. Kalau saya ingat gitu ya. Antara hidup dan mati. Oh itu lihat jurangnya ke bawah saudara. Kalau tidak tertahan. Saya innalillahi inna raji'un. Saya mungkin tidak ketemu sama Pak Markus dengan ibu. Tidak ketemu sama jemaat yang cantik-cantik. Yang ganteng-ganteng. Yang ayu-ayu. Yang semangat-semangat, yang hebat-hebat. Puji Tuhan hari ini saya bisa bersaksi. Bahwa Yesus itu luar biasa. Amin. Haleluya. Jangan takut penghakiman. Mari tetap semangat, setia, ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali ikut Tuhan sampai ketemu Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.
Tuhan Yesus berkati Bapak Gembala dengan staf pengembalaannya yang sudah melayani kami, yang sudah menyambut kami, menerima kami. Besok pagi kami harus kembali ke pos kami di mana itu? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Doakan supaya saya kasih sehat dan umur panjang. Umur saya sudah hampir 70. Ya, tapi saya yakin di sini lebih tua-tua lagi. Dalam Tuhan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Biar 70 tetap semangat Bapak Ibu. Apalagi yang umur 30, 40, lempe-lempe tidak boleh. Harus semangat. Jangan khawatir, patah hati, jangan. Ditinggal pacar, biarin. Rokok Jambi masih banyak stoknya. Haleluya. Nyanyikan lagu tadi. Ku mau cinta Yesus. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. panggil namanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, berikan kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Berikan ucapan syukur. Yesus luar biasa. Aku biasa. Yesus hebat. Aku biasa. Yesus hebat. 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 Tepuk tangan yang meriah. Yesus hebat. Diberkati. Dipulihkan. Diampuni. Diberkati. Diberi jodoh. Keturunan anak. Pekerjaan. Pasangan hidup. Pemulihan. Karena Yesus Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus lebih dalam lagi menyempurnakan firman-Mu Tuhan. Biar mereka terus mengiring-Mu Tuhan. Sampai akhir hidupnya. Diberkati keluarga Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Markus Sutarji. Bersama ibu dan ketiga putrinya. Dan mantunya. Apa yang punya doa pergumulan, kiranya Engkaulah jawaban mereka. Berkati jemaat di sini, berkati semua staf-staf yang menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Roh Kudus memberikan mereka hikmat akal budi terus. Gereja ini akan bertumbuh dan berkembang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Karena Yesus tidak pernah berhenti bekerja. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu, besok pagi kami meninggalkan tempat dan ruangan ini. Mereka sudah melayani dan menyambut kami. Kiranya Tuhan akan kembalikan dengan lipat-lipat ganda. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Sekali lagi, tepuk tangan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Rudi yang sudah melayani
Kamis yang pagi dan siang. Terima kasih buat firman dan kesaksiannya. Kami dikuatkan dengan kesaksian dan firman Pak Rudi. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri kebaktian siang hari ini. Bapak makasih buat pagi ini Tuhan. Engkau telah pimpin kami dari pagi siang. Kami boleh beribadah Tuhan. Engkau pimpin kami mengucap syukur buat apa yang Engkau perbuat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Rudi. Engkau berkati apa yang menjadi kerinduan Pak Rudi. Pengembalaannya di Banyuwangi Engkau berkati Tuhan. Biar banyak orang percaya mengenal Engkau melalui Pak Rudi Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Engkau pimpin dalam perjalanan kembali ke Banyuwangi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Kita akan menerima berkat dari Pak Markus. Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebelum meninggalkan tempat ini, biarlah Tuhan menyempurnakan ibadah kita dari awal sampai pada akhir. Lewat pujian penyembahan yang kita naikkan, persembahan finansial yang kita berikan, kebenaran firman dan kesaksian yang meneguhkan, menguatkan, memotivasi kita, mengingatkan kita betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup ini. Dan biarlah ketika engkau meninggalkan tempat ini, engkau bersama-sama dengan keluargamu, di tempat pekerjaanmu, dimanapun engkau berada, engkau akan mengalami Tuhan setiap waktu karena engkau mengandalkan Dia semata-mata. Dan ketika engkau mengarahkan hati dan pikiranmu serta menadahkan tangan, maka Tuhan menurunkan berkat atas kehidupan saudara. Berkat yang sempurna yang datang dari Allah Bapa kita di surga. Dan Dia selalu terus mengarahkan wajahnya dengan penuh kasih dan sejahtera. Di dalam Yesus Kristus yang telah mati menyelamatkan kita. Yang kita menjadi anak-anaknya. Kita menjadi orang percaya, kita mengandalkan Dia setiap saat waktu. Dan Roh Kudus selalu menuntun langkah hidupmu kemanapun engkau pergi. Roh Kudus mengajar engkau, Roh Kudus juga yang akan terus menopang dan yang akan terus memberi kekuatan yang baru dalam hidup saudara. Berkat itu turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati berkata, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih semua.